Selamat bertemu kembali kepada semua rekan-rekan di luar sana. Kali ini saya akan sambung lagi pengalaman saya semasa saya menjalankan kajian paranormal. Jadi kan kali pertama saya masuk di kawasan perkuburan. Yang pertama yang saya masuk ialah perkuburan di perkuburan India. 3 hari berturut-turut saya pergi di sana, saya tidak dapat apa-apa hasil. Kali pertama saya datang dengan lengkap video kamera dengan kamera. Saya masuk sahaja, terus ada seorang perempuan bagi salam. Dia kata hello. Jadi saya pun kata hello, berdiri di depan saya. Tapi oleh karena dia kata hello kepada saya segan nak ambil gambar dia. Kan? Jadi malam itu dipendekkan cerita, saya pergi tidak jauh di dalam kawasan perkuburan itu. Saya berjalan karena setiap kali saya angkat saya punya kamera akan keluar pada paparan kamera itu dia punya monitor display battery exhausted. Macam mana juga habis sudah, padahal saya sudah charge battery kan. Pas itu saya pulang tangan kosong, maklumlah kan. Itulah pengalaman saya, 3 hari berturut-turut balik tangan kosong. Jadi saya berpikir-pikir macam mana saya mau buat rekaman kalau setiap kali saya pergi saya nampak di depan saya tidak boleh ambil gambar. Kali yang ketiga itu saya berjalan jauh lah sikit, saya explore perkuburan India ini. Tiba-tiba ada satu orang perempuan juga berdiri di depan saya, lebih kurang 10 kaki di hadapan saya, berdiri saja. Saya angkat saya punya kamera kan, ambil. Serupa juga tidak boleh dilepaskan dia punya shutter sebab dia kata battery exhausted. Nah, 3 hari berturut-turut saya kasih cerita sama istri saya pun begitu sajalah, rasa tidak percaya pun ada juga, bahkan kau ini temberang dia kata macam begitu, mungkinlah. Nah, hari ketiga itu saya pikir macam mana cara. Akhirnya saya buat keputusan, tiada guna kalau saya nampak dengan mata kasar tapi tiada bukti. Siapapun tidak percaya kan, temberang bakal tidak ada bukti. Zaman modern sekarang ini semua bukti wajib. Jadi hari keempat saya pergi. Hari itu sekali lagi ada suara kata hello. Semacam biasa saya pun kata hello. Jadi saya pun bagi tahu saya ini si anu. Minta maaf kalau saya mengganggu. Tujuan saya datang di sini mau buat rekaman video. Saya kata kalau boleh tolong jangan kamu keluar, bagi saya nampak tiada guna, saya bilang, sebab tidak ada yang percaya nanti. Saya bilang biar penampakan kamu hanya di dalam saya punya kamera, dalam saya punya rekaman. Nah kan, malam itulah saya pun ambil satu keping gambar. Kebetulan juga saya punya kamera itu dia punya battery untuk external light itu belum lagi bersedia.
Jadi saya pernah dengar di dalam saya punya home study course untuk ghost research ini ada disebut energi ghost energy ini boleh bercahaya, dia ada sumber cahaya sendiri. Jadi kebetulan lah saya ambil tanpa lampu. Nah, kamu tahukah apa saya dapat? Saya ambil dan saya review masa itu juga. Saya nampak saya punya gambar itu, dia ada dua yang identical punya movement yang light energy macam itu petir bah, tapi warna dia berbeza. Nah, macam yang digambar inilah. Malam itu juga saya pun pergi explore. Wah, yang ini perkuburan ini memang dia luas, bersih. Dia ada minitar, jadi saya jalan di situ. Nah, jadi ada sampai satu tempat, tiba-tiba ada satu pokok di situ besar bergoyang. Saya bilang, kenapa ini bergoyang? Tiada angin pun. Nah, jadi saya suluh lah pakai lampu suluh-suluh di bawah. Ada kubur di bawah pokok itu, tapi tidak ada nama. Jadi saya bilang, minta maaf. Saya ini sianu. Kalau kamu sudi saya rekam, kamu tolong rekam saya supaya terbukti bahwa kehidupan di alam lain ini wujud. Saya bilang, kan. Jadi apalagi lah saya pasang lah saya punya kamera. Nah, kan. Bila saya review balik saya punya video ini, nampak bang. Di situ dia ada satu macam yang saya panggil tulang ikan. Hampir saya kata dragonfly lah. Tapi saya pun hampir kata ini bukan paranormal evidence. Ini mesti serangga. Kan? Siapa bilang bukan serangga, nampak macam serangga, bah. Tapi saya pikir balik, indah ada serangga yang boleh terbang dan tiba-tiba dia hilang macam kabus. Nah, itulah yang saya rekam di dalam gambar ini. Kamu tengok dia terbang macam ikan, macam juga itu dragonfly. Tapi sebelum dia melepasi kawasan screen, tiba-tiba dia pecah macam kabus. Nah, pecah macam kabus ini ialah satu keterangan tentang sifat energi ataupun ghost metafisik yang boleh tiba-tiba muncul dan hilang sekali mata. Nah, yang ini dia tiba-tiba dia terlepas begitu jadi kabus, kan? Nah, inilah maksudnya ghost energy. Jadi bermula daripada inilah saya mula dapat banyak evidence di tempat ini, kan? Antara yang saya dapat yang ini, ghost of emotion. Ini juga satu. Kemudian yang ini pun serupa jugalah ghost of emotion, dan yang ini adalah ghost actable emotion. Yang di kawasan ini saya cuma takut satu saja, orang. Bertembung dengan orang ini akan merugikan saya, sebab akan bercakap-cakap saja. Kerja tidak akan habis, kan? Jadi itulah sedikit sebanyak permulaan saya di dalam ghost research. Banyak lagi lah pengalaman saya ini. Nanti saya akan cerita yang mana tempat-tempat yang saya mengalami yang kejadian-kejadian luar biasa lah.
Oke, itu saja.